Jadi orang yang nuntut Allah, nuntut Tuhan, nuntut apa? Balasan dari amalan yang dia rasa dia berhak untuk mendapat balasan dari Allah atas ibadah, atas amal tersebut. Ini belum paham betul makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aba abdi dzamban, Allah jawab seruannya. Hambaku buat dosa, tapi dia masih sadar, dia tahu dia punya Tuhan yang ngampuni dosanya. Sehingga dia minta kepadaku. Oke? Dah, jadi ku ampunkan. Qad ghafartu li abdi. Ku ampunkan hambaku tadi. Falyaf'al ma syaa. Bismillah. Aqulu mithla hadzal kalam duna an utalibahu bi ajrin ala amalin ara anni qad bazaltuhu bal astarhimuhu bi muqtada dha'fi wa shiddati ihtiyaji wa astajdihi al-'ata'a kama yaf'alu ash-shahadh istajdi ihtiyajatihi min malin aw ta'amin mimman ya'mul minhumul juda wal ihsan. Hakadha takunul ubudiyatu lillahi subhanahu wa ta'ala. Di paragraf ini kata beliau, aqulu mithla hadzal kalam, aku ucapkan permohonan, doa, ungkapan seperti ini yang di atas. Mana ungkapannya? Ya Rabb, ana abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk, as'aluka rahmatak, la tu'amilni bima ana lahu ahl, bal amilni bima anta lahu ahl. Innaka antal qail, qul kullu ya'malu ala syakilatihi, wa syakilatuka rahmah farhamni, syakilatuka al-maghfirah faghfirli. Itu. Aqulu mithla hadzal kalam, ku ucapkan ungkapan, doa, permohonan seperti itu. Duna an utalibahu bi ajrin, tanpa ada tuntutan dariku kepadanya, tanpa aku menuntutnya ajrun, balasan, menuntut balasan ala amalin, terhadap amal yang aku pandang aku telah tunaikan kepadanya, kujalankan kepadanya. Bal, bahkan astarhimuhu, aku terus dan senantiasa minta rahmat kasih sayangnya, bimuqtada, disebabkan tuntutan kepapahan diriku dan betapa berhajatnya, butuhnya aku kepadanya. Wa astajdih, dan aku memohon kepadanya dengan sungguh-sungguh, memohon limpahan apa? Limpahan anugerah, pemberian, sebagaimana yang biasa dilakukan oleh syahad. Syahad ini seperti minta sedekah. Syahad, idh yastajdi, di mana dia meminta, memohon, memelas ihtiyajatihi, segala bentuk keperluan dan hajatnya, min malin, berupa harta atau makanan, benda, makanan, mimman, dari orang yang ya'mul minhum, dia berharap dari mereka al-jud, sedikit kebaikan dan pemberian, kedermawanan dan kebaikan. Hakadha, demikianlah takunul ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, jadi doa, permohonan, permintaan apapun yang kita layangkan kepada Allah, seperti yang di atas, ya Rabb, ana abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik, dan seterusnya. Apapun, aku mohon itu semua kepada Allah. Kuungkapkan, kunyatakan doa-doa ini kehadiratnya tanpa aku menuntut balasan, ya, pahala atau apalah dari doa-doa itu. Apa tuntut? Apakah doa itu atau ala amalin, atau atas perbuatan apa saja?
Jadi aku tetap mohon, ya, ku ucapkan doa, ku lantunkan permohonan, ya, udah, tanpa aku menuntut balasan darinya atas amalan yang telah aku lakukan. Ara anni qad badzaltu. Amalan yang ku pandang aku telah mempersembahkan kepadanya, ku tunaikan, ku jalankan. Aku nggak tuntut balasan atas itu. Bahkan astarhimuhu. Aku terus minta kasih sayang dan rahmatnya. Didasari bimuqtada, disebabkan sebabiyahnya. Bimuqtada, disebabkan tuntutan ketidakberdayaan diriku dan ke apa? Ihtiyaj, syiddat ihtiyaji. Ya. Disebabkan karena betapa butuhnya aku kehadiratnya. Sehingga aku terus atas tuntutan ini, tuntutan ketidakberdayaan dan keberhajatan diriku yang luar biasa kepada Allah, aku terus minta kasih sayangnya, rahmatnya. Aku nggak tuntut dia atas amalan yang kulakukan. Wa astajdih, aku terus memohon, memelas kehadiratnya, memelas untuk pemberiannya, anugerahnya. Mirip sebagaimana yang dilakukan oleh syahad, oleh tukang minta sedekah. Macam minta sedekah. Ityastajdi, di mana dia memelas, memohon apa yang dia perlukan dan butuhkan, apakah benda, harta, duit, atau makanan kira-kira. Dari orang yang dia harapkanlah kebaikan dan belas kasih mereka. Gimana kira-kira minta sedekah? Pak, tolonglah Pak, belum makan Pak. Anak-anak di rumah, Pak, tolonglah Pak, minta maaf lah Pak. Itu. Dia malah seperti itu. Apakah rasa memelas seperti ini? Misalkan nih, ininya nih, memelasnya nih. Doa itu kan ibadah nih kan. Ya, doa itu ibadah. Lalu andai kata ada orang gini sama Tuhan. Tuhan, aku udah berdoa sama engkau ya. Aku doa sama engkau. Doaku ini betul-betul nih, malam-malam nih. Gak ada orang nih, betul-betul. Aku mau mintalah balasan atas doa ini. Selain kabulannya, pahalanya mana nih? Pahala doa nih. Nilai doa nih mana? Untuk minta aku. Layakkah seseorang menuntut Allah ganjaran dari doa yang dia layangkan kepada Allah? Satu. Atau juga dia nuntut kepada Allah dari perbuatan amal yang dia rasa telah dia lakukan kepada Allah. Itu. Pantaskah seperti itu? Bandingkan dengan orang minta sedekah. Minta dengan memelas, ya, kepada orang yang simpati, ya, kebaikan mereka, kedermawanannya. Apakah layak minta sedekah itu nuntut sama yang dimintanya? Kira-kira? Kira-kira. Gimana? Misalnya. Kan tidak. Jadi sebagaimana minta sedekah itu memelas kepada orang yang bisa berbelas kasih kepadanya. Bahkan lebih daripada itu lagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada itu. Demikianlah ubudiyah katanya. Seperti ini ubudiyah kepada Allah taala. Jadi orang yang nuntut Allah, nuntut Tuhan, nuntut apa? Balasan dari amalan yang dia rasa dia berhak untuk mendapat balasan dari Allah atas atas amal tersebut. Ini belum paham betul makna ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubudiyah kepada Allah seperti tadi digambarkan orang minta sedekah. Mengharap belas kasih, enggak lain. Enggak ada tuntutan apapun atas permohonannya kepada yang berbelas kasih kepadanya. La'allaka taqul, kayak itu yang pertama. La'allaka taqul walakinna Allah yuhadzir al-'asin wal mudhnibin min maqtihi wa iqabihi. Fa kaifa la yanqusu raja'i bi'afwihi wa ihsanihi in ana irtakabtu mujibati hadan nuqsan. Kaifa wa qad syarata Allah linaili rahmatihi al-imana wa taqwa indama qala fasa'aktubuha lil ladzina yattaqun. Mungkin Anda dapat komentar atau
apa namanya, berpendapat. Walakin Allah, tetapi kan Allah memberi peringatan kepada orang-orang, kepada pelaku maksiat, pelaku dosa, akan dampak daripada atau bahaya daripada murkanya dan hukumannya. Kan gitu. Bagaimana nggak kurang rasa harapku akan kemaafan Allah dan kebaikannya kalau aku ya melakukan apa saja perbuatan yang bisa menyebabkan kurangnya harap itu kepadanya. Kenapa? Karena perbuatan dosa maksiat. Ya. Mujibat di situ adzunub wal isyan maknanya. Mujibat adzunub wal ma'asi. Kalau aku melakukan dosa maksiat yang dengan itu menyebabkan harapku jadi berkurang kepadanya. Nah, kan begitu. Kaifa? Bagaimana tidak? Allah telah mensyaratkan untuk mendapatkan rahmatnya. Apa syaratnya? Iman dan takwa. Dengan firman-Nya, fasa'aktubuha lilladzina yattaqun. Bagaimana enggak kurang rasa harapku kepada Allah Ta'ala? Nah itu. Paham kira-kira paragraf ini? Bisa kita pahami paragraf ini? Kan dituntut jangan berkurang harap kita kepada Allah, ya kan? Berkurangnya rojak kepada Allah itu kalau bergantung dengan amal. Orang yang tidak bergantung dengan amal nggak akan kurang rojaknya. Nah, di komentar di sini, macam mana nggak kurang rojaknya? Allah sendiri memberi peringatan kepada pelaku maksiat, pelaku dosa akan bahaya daripada murkanya dan hukumannya. Dan bagaimana tidak berkurang rasa harapku? Bagaimana tidak berkurang rasa harapku akan kemaafan dan kebaikan Allah jika aku melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan kurangnya roja itu, berupa dosa dan maksiat. Ya kan? Dan Allah juga telah mensyaratkan untuk mendapatkan rahmatnya itu adalah iman dan takwa. Aku sudah nggak bertakwa lagi, aku jatuh kepada maksiat, berbuat dosa. Wajarlah kalau begitu kurang rojaku, kan gitu. Nah, itu maksudnya. Allah kan beri peringatan bagi orang bermaksiat dan berdosa akan dampak daripada murka dan siksaannya, hukumannya. Ya kan? Bagaimana nggak kurang rojaku? Diancam seperti itu. Aku pelakunya. Aku yang melakukannya. Aku yang melanggarnya. Lalu Allah syaratkan lagi untuk dapat rahmatnya itu bukan sembarang begitu saja, mesti ada takwa, iman dan takwa. Sementara aku sudah laku buat maksiat, dosa. Kira-kira kan wajar kalau kurang harapku kepada Allah Ta'ala. Kan wajar. Ah gitu. Gimana kira-kira? Kalau seperti itu. Nah, jawabannya wal jawab annal 'asiya alladhi yutlabu minhu ay dhalla rajiyan karamallahi wa safhahu la yumkinu ay yuqbila 'ala Allahi birraja illa in dakhala rihabahu min babit taubah. Itu jawabannya. Wal jawab, jawabannya annal 'asi, bahwasanya pelaku maksiat yang dituntut untuk selalu punya harapan besar akan kepemurahan Allah dan kemaafannya. La yumkin, nggak mungkin orang seperti itu. Pelaku maksiat yang dituntut untuk nggak apa-apa kau berdosa dan maksiat. Harapmu tetap harus besar kepada Allah Ta'ala. Ya bagaimana bisa seperti itu? Kenapa? Karena nggak mungkin pelaku maksiat yang tetap dituntut supaya punya harapan besar kepada Allah Ta'ala tadi, nggak mungkin. Ayyuqbila 'ala Allah, dia menghadap kepada Allah dengan rojaknya yang besar tadi itu, kecuali dia telah terlebih dahulu memasuki pintu Allah, menghadap kepada Allah dari melalui pintu taubatnya. Pasti taubat dulu lah, sadar dulu lah, ada dulu kesadaran. Artinya roja itu tak akan berkurang, gitu. Betul. Kalau seseorang berharap apapun dari Allah dengan tidak bergantung kepada amalnya, besar apapun dosanya, tidak akan berkurang rojaknya, nggak akan berkurang, nggak akan berkurang. Kalau dia bangkit dari dosa maksiatnya dengan kesadaran untuk mendatangi Allah dengan melalui pintu taubat. Yang nggak tobat, iyalah memang nggak ada apa sama sekali.
Orang dia nggak ada menyesali perbuatannya, dia nggak ada masalah sama Tuhan. Itu kenapa orang beriman wajib tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sepakat semua ulama suluk mengatakan tobat wajib hukumnya. Rasul mengajarkan kita tiap hari seperti itu. Walaupun kita ngerasanya nggak buat dosa rasanya. Astagfirullahaladzim. Kenapa astagfirullah? Ketika kita salam, kenapa astagfirullah? Walaupun sebagian orang baca alhamdulillah misalkan. Kenapa astagfirullah? Pertama sekali, astagfirullahaladzim. La ilaha wa atubu ilaih. Kenapa kira-kira apa hikmahnya? Ya, memang seperti itu. Memang kita seperti itu. Terus kepada Allah Ta'ala. Tetap seperti itu. Tetap merasa kurang, nggak sempurna, banyak salah, belepotan dengan maksiat, macam. Karena maksiat itu bukan sekedar yang zahir. Maksiat yang lebih parah itu yang dia sifatnya batin. Wa dharu zahirul itsmi wa batinah, kata Allah. Tinggalkan dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin. Jadi terus kita begitu kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau dia taubat, sadar dari itu semua, nggak akan kurang rojaknya, nggak akan kurang. Nah, jadi anggapan tadi kurang, bisa di atas tadi, paragraf di atas. Bagaimana? Nggak kurang rasa harapku akan kemaafan Allah dan pemberiannya setelah aku terjebak kepada dosa maksiat. Ya Allah, ingatkan aku akan itu. Itu bisa mengundang murkanya, siksanya. Tentu berkuranglah. Apalagi untuk mendapatkan rahmatnya itu bukan sembarangan. Mesti disyaratkan iman sama takwa. Sekarang udah maksiat. Takwa aku tinggalkan. Misalkan. Cuman nggak kurang rasa harapku. Nah, iya. Akan berkurang harapnya kalau dia bergantung dengan amal. Kalau bergantung dengan rahmat Allah nggak akan kurang. Tetapi orang seperti ini tidak akan mungkin harapnya sebesar itu kalau dia tidak sadar dan tobat. Sadar dan tobat. Nggak akan kurang rahmat. Kekuatan, harapan. Ya, kuatnya harapan ingin mendapatkan kemaafan dan pemberian Allah, anugerah dan sebagainya. Ara'aita, berikutnya, nanti baru kita diskusikan. Ara'aita ilal 'asi alladhi ja' yatruqu baballah muta'ammilan safhahu wa maghfiratahu ayuqal ayaf'ala dhalika wa huwa musirrun ala ma'siyatihi mustarih ila syurudihi wa athamihi la minal wadih fi miqyasil akhlaq wal masyair al insaniyah fadlan an masyair al ubudiyah lillah anna hadzal 'asiya bimiqdari ma yazdahiru fi nafsihi al amalu bi safhillahi wa maghfiratihi tazdadu ladaihi hawafizut taubah wa ma'ashirun nadam wa azimatul iqla' amma kana 'akifan 'alaihi fa idza taba hadhihi at-taubah as-sadiqah fala budda ayatanama ar-raja'u ladaihi bi safhillahi wa la yanqus idil mafrud annahu yaqra kitaballahi ta'ala wa yakifu fihi ala mithli qawlihi alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Ara'aita, tidakkah kau perhatikan ilal 'asi, bagaimana pelaku maksiat yang datang mengetuk pintu Allah Subhanahu wa taala, berharap kemaafannya dan ampunannya. Apakah mungkin apakah dapat diterima akal dia seperti itu datang kepada Allah, mengetuk pintu Allah, berusaha untuk memelas ampunan Allah dan kemaafannya? Apa mungkin menurut apa bisa diterima dengan akal dia lakukan itu dalam keadaan dia tetap berkutat dengan maksiatnya, terus dengan maksiatnya? Mustarih, merasa nggak ada urusan. Apa mustarih? Merasa nyaman dengan syurudihi. Syurud itu apa? Dia jauh dari Allah Ta'ala. Apa itu? Syurud. Seperti misalkan binatang tuh lari gitu. Apa? Kalau ketika ditambat dia
menghindar. Nah, apakah apa gini? Apa mungkin seseorang yang tadi ingin datang kepada Allah, mengetuk pintu ampunannya, maghfirahnya, mungkinkah diterima dengan akal orang yang seperti itu, kemudian tetap berkutat dengan maksiatnya dan merasa nyaman dengan dia jauh dari Allah Ta'ala, menghindar dari Allah Ta'ala, dan merasa nyaman dengan dosa-dosanya? Mungkinkah? Mana mungkin? Mana mungkin? Minal wadih, ya, jelas, ya, dalam miqyas akhlak, apa namanya? Tolak ukur, ya, miqyas, ya, dalam timbangan, ya, pertimbangan akhlak yang luhur, ya, masyair insaniyah, ya, nilai-nilai kemanusiaan, fadlan an masyair ubudiyah, lebih lagi nilai-nilai ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Mana mungkin seperti itu? Mungkin ini, misalkan ada seorang melas sama seorang lain, Pak, tolonglah Pak, aku Pak begini Pak. Tapi artinya gini, aku nyesal Pak. Tapi dibuatnya juga. Mungkin kira-kira seperti itu bisa sama orang. Mungkin kira-kira. Maksudnya gini, dia minta sama seorang, tapi dia masih sebagaimana yang tak disuka orang itu, gitu. Mungkin kira-kira. Mana mungkin. Kalau ini saja nggak mungkin, nggak layak gitu. Menurut apa? Menurut pertimbangan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai luhur, apalagi nilai-nilai pengabdian kepada Allah, mana mungkin? Nggak pantas. Ana hadzal asiya bimiqdari ma yazdahir fi nafsil amal bisafillah. Bahwa sesungguhnya pelaku maksiat ini bimiqdar ma yazdahir, apa yang berkembang, ya, pada dirinya al-amal, rasa harap besar akan kemaafan Allah dan ampunannya, tazdadu, maka bertambahlah pada dirinya hawafizu, dorongan untuk taubat dan perasaan menyesal kepada Allah Ta'ala. Justru seperti itu. Artinya gini, harapan yang besar kepada Allah itu terikat erat dengan taubatnya. Ketika dia sadar dan taubat, akan muncul otomatis perasaan besar akan kemaafan Allah Ta'ala tadi. Dan dan harap besar kepada rahmat Allah tadi itu juga mendorong untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia. Jadi gini, sejauh apa besarnya harap akan rahmat Allah dan kasih sayangnya, sebesar itu juga dorongan untuk dia bertaubat. Sebesar apa kekuatan untuk taubat pada dirinya, akan semakin besar rojaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Ya. Okay. Akan gini. Jadi bimiqdar, seukuran apa? Izdihar itu berkembang, tapi ini seperti bunga itu apa kalau mekar? Sebesar apa mekar pada dirinya? Rasa harap akan kemaafan Allah dan ampunannya, maka seiring itu akan bertambah pada dirinya dorongan untuk taubat, perasaan menyesal, dan kesungguhan untuk meninggalkan perbuatan dosa dan maksiatnya yang dia lakukan akan besar. Nah, fa idza taba, kalau dia tobat dengan model seperti ini, kalau dia melakukan tobat yang sungguh-sungguh seperti ini, tobatan nasuha, shadiqah. Tobatan shadiqah atau tobatan nasuha maknanya, nah. Fala budda ayatanama, maka pastilah akan semakin tumbuh roja itu, yatanama, semakin tumbuh roja itu pada dirinya, akan tumbuh terasa roja itu pada dirinya terhadap kemaafan Allah, dan tidak akan berkurang sedikit pun. Akan tumbuh, tidak berkurang. Rasa harapnya akan kemaafan Allah. Idil mafrud, karena yang dituntut kepadanya, yang mesti dia lakukan adalah dia baca firman Allah Ta'ala, dan dia amati wa yaqif fi mithli alamiti ta'ala, dan dia renungkan. Yaqif makna kita renungkan. Dia renungkan pada ayat itu, semisal firman Allah Ta'ala, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat wa annallaha huwa tawwabur rahim. Tidakkah mereka tahu dan sadar bahwasanya Allah, dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Dia juga yang menerima sedekah. Artinya usaha-usaha perbuatan hamba-hambanya. Ya, wa anallahu wa tawwab. Dialah Allah, ya, yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Coba renungkan ayat ini. Renungkan ayat ini. Tenggelam dalam renungan terhadap ayat ini. Pasti akan muncul
Roja itu akan tidak akan pernah berkurang, bahkan akan semakin besar, dia bertambah. Tapi tadi apa? Didasari dengan taubat, menyesal dan seterusnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wal mafrud annahu waqafa ala mithli hadzal hadisil qudsi al-muttafaq alaihi walladhi yarwihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rabbih. Hadis kursi ini, oke? Okay? Rasul meriwayatkan dari Allah SWT langsung. Aznaba abdun dzamban. Faqal Allahumma ighfirli dzambi. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dzamban. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Thumma ada fa'aznaba. Faqala ay rabb ighfirli dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba abdi dzamban. Fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Thumma ada fa'adznaba faqala ay rabb ighfir li dzambi. Faqala tabaraka wa ta'ala aznaba 'abdi dzamban fa'alima anna rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi qad ghafartu li 'abdi falyaf'al ma yasha. Falyaf'al ma syaa. Ya. Siogianya seorang hamba, ya, yang ingin tobat kepada Allah, ya, merasa rojaknya berkurang akibat maksiat dan dosanya, ya, misalkan itu begitu. Dah, siogianya dia cermati, dia hayati, renungkan, semisal hadis kursi yang muttafaq riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih Bukhari Muslim, waladzi yang Rasulullah langsung riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, bunyinya aznaba abdun dzamban, seorang hambaku berbuat dosa. Faqala, lalu dia menyeru kepadaku, kata Allah, Allahumma ighfirli dzambi, Allah ampunkanlah dosaku ya Allah. Buat dosaku ya Allah, ampunkanlah ya Allah, maafkan aku ya Allah. Faqala Allah jawab seruannya, aznaba abdi dzamban, hambaku buat dosa, tapi dia sadar, dia tahu ada Tuhannya, dia punya Tuhan yang mengampuni dosa, dan memaafkannya. Nah, kemudian selang berapa lama, summa ada fa'aznaba, dia ulangi lagi dosanya, dia buat lagi. Lalu dia merintih lagi sama Allah. Ya Rabb, ya Allah, tolonglah ya Allah. Dosa ini maksiat ini. Tolong aku lemah tak berdaya. Maafkan aku ya Allah. Allah komentar lagi, hambaku buat dosa lagi. Tapi dia sadar, dia tahu dia punya Tuhan yang ngampuni dosanya. Aku ampunkan dosanya. Kali ketiga datang, buat lagi, dia datang lagi sama Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, ampun dosaku begini. Allah jawab kali ketiga, ay Rabb, ighfir li dzambi. Faqala, Allah menanggapi, Allah merespon doanya. Aznaba abdi dzamban, Allah jawab seruannya, hambaku buat dosa, tapi dia masih sadar, dia tahu dia punya Tuhan yang ngampuni dosanya, sehingga dia minta kepadaku. Oke? Dah, jadi ku ampunkan, qad ghafartu li abdi, ku ampunkan hambaku tadi. Falyaf'al ma syaa, silahkan dia buat apa saja. Ya. Silakan buat apa saja, kata Allah. Apa kira-kira maksud di sini? Tunggu, ada nggak beliau jelaskan ini? Nggak ada. Di sebagian diterangkan Syekh Buti ketika beliau menyampaikan hadis ini. Apa maksudnya kira-kira? Falyaf'al ma yasha. Selama kau sadar dan tahu bahwa kau punya Tuhan yang Maha Pengampun, silahkan kau buat sesuka hatimu, karena kau pasti akan tobat kembali kepadaku. Itu maknanya. Bukan legalitas untuk buat dosa, bukan itu maknanya. Bukan itu maksudnya. Silakan buat suka hati gitu. Terjemahnya gitu memang. Silakan buat suka hati gitu Allah. Bukan itu maknanya. Artinya tetaplah dalam kesadaran ubudiyahmu kepada Allah. Kalau kau seperti itu, buatlah suka hatimu, kata Allah. Nah, begini. Orang yang betul-betul sadar dengan ubudiyahnya, mana mungkin dia buat seperti itu. Sebetulnya. Gak akan mungkin. Buktinya dia Allah giring untuk kembali memohon kepadanya. Sekali, dua kali dia dikalahkan dengan syahwatnya. Manusia memang begitu. Ya begitulah manusia. Ya kan? Mana pula manusia yang bisa lepas dari jeratan syahwat, ya kan? Dosa, maksiat. Kullu bani Adam khata'un. Ya gitu semuanya. Apalagi hadis Imam Muslim lagi lebih dahsyat lagi. Setiap orang ditetapkan perbuatan zina pada dirinya, matanya, tangannya, bayangkan itu.
Hadis Muslim, sahih hadisnya. Setiap orang ditakdirkan, ditetapkan perbuatan zina. Zina dengan matanya, zina dengan mulutnya, zina dengan telinganya, zina dengan tangannya. Wal farju shadiqu yukadzibuhu. Kemaluan yang akan melangsungkan atau enggaknya. Lihat, ada situ. Ya gitulah manusia. Tapi diminta kepada manusia untuk tetap sadar akan ubudiyahnya kepada Allah. Kalau tetap seperti itu, silahkan buat suka hati. Karena kau akan kembali kepadaku. Dan kalau sungguh ubudiyah itu semakin kuat, nggak akan mungkin kau buat dosa lagi. Ya, itu maksudnya. Itu maknanya. Itu maknanya. Tetap dalam kesadaran dan keyakinan akan ubudiyahmu kepadaku. Ya. Dan kalau ubudiyah seperti itu, nggak akan mungkin sebenarnya dia buat maksiat sama Allah Ta'ala. Kalaupun terjadi sekali dua kali, manusia kalah di hadapan syahwatnya, rongrongan syahwat dan setannya, biasa. Bukan kita menyepelekan dosa, tapi ya, kita anggapnya. Tapi kalau dia tetap hidup dengan kesadaran, ya, ubudiyahnya nggak akan ada, seakan gini, nggak ada masa untuk dia berlama-lama dalam maksiat, nggak akan mungkin. Dia akan tetap, dia akan terus sadar, bangkit ubudiyahnya, dia minta kepada Allah. Ya. Dan itu juga diantara kata sebagian ulama. Kenapa wali itu mahfuz? Nah, wali itu dapat hifz. Nabi-nabi itu dapat ismah, maksum. Kalau wali itu mahfuz. Itu wali. Ya, bukan cerita karomah. Artinya gini, sebagaimana Nabi itu maksum, terpelihara, terjaga dari dosa dan maksiat, maka seorang wali Allah itu namanya mahfuz. Terpelihara, terjaga juga dari dosa. Nah, tapi maknanya beda. Kalau maksum, Rasul tuh nggak pernah sama sekali memang buat dosa sekecil apapun, nggak pernah. Tapi kalau bagi yang bukan Rasul sama Nabi dengan gelar mahfuz, dia bisa saja buat dosa, tapi tidak akan pernah larut israr berlama-lama dosanya. Akan terus dia kembali ditaubat oleh Allah, sehingga dosanya tidak ada sama sekali. Itu arti mahfuz kata sebagian ulama. Bukan nggak berdosa sama sekali, bukan macam mana Nabi sama Rasul, bukan begitu. Ya. Ya. Al-hifz di antara maknanya untuk para wali, bahwa wali Allah kalaupun jatuh pada dosa tidak akan berlama-lama di situ, langsung otomatis macam tadi inilah, macam ini seperti ini. Gitu jatuh dosa langsung dia sadar ubudiyahnya. Ingat akan pelanggaran hukum Allah Ta'ala. Didorong dia untuk mengetuk pintu taubat Allah Ta'ala. Dan kita sama-sama maklumi, Rasulullah bersabda, At-ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah. Yang bertobat dari dosa sama sekali seakan-akan tidak berdosa sama sekali. Orang yang bertobat dosa sama seperti yang tidak punya dosa sama sekali. Bersih. Nah, itu makna mahfuz di antaranya. Oke? Al-hifz. Ini tadi yang padanya. Siapa yang bisa seperti ini? Yang sadar akan ubudiyahnya dan bersandar kepada rahmat Allah dan kasih sayangnya, kemaafannya, bukan kepada amal. Nah, ini. Insyaallah, ya.